Nama saya Kristan dengan NPM 2031098. Perkenalkan, nama saya Fendrian dengan NPM 2031033. Perkenalkan, nama saya Eksan Jaya dengan NPM 2031027. Halo, nama saya Jesslyn, NPM 2031007. Perkenalkan, nama saya Novita Putri dengan NPM 2031058. Perkenalkan, saya Eksan Jaya. Kali ini kami akan menjelaskan tentang pembuatan library management system dengan pemrograman berorientasi objek. Terdiri dari 5 anggota. Yang pertama Kristan, Fendrian, saya sendiri Eksan Jaya, Jesslyn, Novita Putri. Selanjutnya, project name and description. Library Management System merupakan software yang digunakan untuk memanajemen seluruh kegiatan yang ada di perpustakaan. Terdapat 4 fitur. Fitur pertama, pengguna dapat mencari buku dengan menggunakan sistem tersebut dan mengetahui lokasi buku tersebut dan apakah bukunya bisa dipinjam atau tidak. Yang kedua, penjaga perpustakaan dapat dengan mudah menginput data buku dengan menggunakan library management system. Yang ketiga, penjaga perpustakaan dapat dengan mudah menginput data peminjaman buku dan pengembalian buku. Fitur keempat, library management system memiliki logik seperti ketika pengguna meminjam buku, jumlah buku akan berkurang 1 buah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kristan. Program yang kami buat menggunakan Python sebagai programming language, SQLite sebagai database, dan program kami itu web-based. Selanjutnya, mockup akan dijelaskan oleh Jesselyn. Di sini kelompok kami membuat sistem untuk perpustakaan. Yang di sini terdapat homepage-nya, ya terdapat search for book, login, dan jika kita tekan login akan muncul seperti ini. Admin dapat memasukkan username, password, dan login. Dan jika tekan search for book akan seperti ini, kita dapat mencari dengan menuliskan title-nya atau author atau publisher ataupun kategori ataupun tahunnya. Dan selanjutnya jika ke dashboard, jika kita login akan langsung ke dashboard dan terdapat peminjam, total buku, total yang dipinjam, dan selanjutnya kita akan ke bagian buku, dan di bagian buku ini akan menampilkan data-data buku. Kita dapat mencari juga dari mengerti judul dan memiliki tombol add book, edit, delete, borrow. Dan jika kita tekan borrow tadi, kita dapat mencari, kita dapat menulis dan tekan save. Dan untuk editnya kita dapat menulis judulnya, authornya, publishernya, kategori, dia publish, book count, location. Dan jika kita tekan save akan muncul seperti yang begini untuk menampilkan datanya. Dan selanjutnya ke edit book. Dan di sini untuk editnya kemungkinan salah memasukkan data, salah memasukkan tahun ataupun judul. Dan ini untuk authornya. Kita dapat menambahkan, edit ataupun delete, dan ini tampilan jika kita udah tekan save. Dan di sini terdapat nama dan alamat untuk author, dapat tekan save dan akan muncul seperti ini. Dan selanjutnya ini untuk edit jika terjadi kesalahan. Dan selanjutnya kita ke borrower, peminjam. Kita dapat menulis nama dan kontak dan alamat dan tekan save dan akan muncul seperti ini. Dan kita dapat juga menambahkan ataupun mengedit ataupun tekan return kalau sudah dikembalikan. Dan ini untuk edit jika terjadi kesalahan nama ataupun kesalahan kontak. Dan ini kita dapat, jika tekan return, kita dapat tulis judulnya, buku apa yang dikembalikan. Dan selanjutnya untuk publisher, kita seperti yang sebelumnya ada tombol add sama edit, delete. Jika tekan add, kita akan diminta mengisi nama sama alamat. Dan untuk editnya, kita kemungkinan terjadi kesalahan di nama ataupun di alamat. Dan selanjutnya kita ke bagian kategori. Dan kategori ini kita dapat menuliskan nama untuk tekan save dan akan muncul seperti ini. Dan di sini pilihan untuk kategori cuma ada delete sama add. Sekian dari penjelasan saya. Untuk saya selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok yang lain. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart-flowchartnya. Di sini ada 4 flowchart. Yang pertama itu ada proses peminjaman buku. Nah, tentunya diawali dengan start, yaitu memulai. Nah, baru ke halaman admin melakukan login. Nah, jika loginnya sukses, maka ke halaman homepage-nya admin. Nah, jika tidak, maka kembali lagi ke admin melakukan login. Nah, jika ya, dia ke halaman homepage-nya admin. Baru di ke halaman jika sudah di halaman homepage admin, maka jika peminjaman ada di dalam sistem, jika tidak, maka admin ke halaman menuju halaman peminjaman, yaitu ada input nama, input alamat, input kota. Baru ke halaman admin klik save dan tersimpan di database-nya. Nah, baru admin menuju ke halaman peminjaman dan klik tombol pinjam dari peminjam yang ingin dipinjamkan. Nah, jika peminjamnya ada di dalam sistem tersebut, maka admin menuju ke halaman peminjam dan klik tombol pinjam dan peminjam yang ingin dipinjam. Oke, baru di sini baru diinput judul bukunya, baru ke halaman klik save dan tersimpan di database berikut. Baru jika sudah dan selesai.
Nah, selanjutnya ada flowchart peminjaman ingin meminjam buku. Dan tentunya juga diawali dengan start, yaitu atau memulai. Baru ke halaman pengguna membuka library management system. Nah, baru di sini, jika pengguna ingin melihat buku, jika pengguna tidak ingin melihat buku, maka dia langsung selesai. Nah, jika iya, baru pengguna ke halaman pencarian buku dan melakukan pencarian buku. Nah, lalu di sini pengguna ingin meminjam buku. Jika tidak, maka dia langsung selesai. Jika ada, langsung admin melakukan proses peminjaman buku. Oke, selanjutnya ada proses pengembalian buku. Nah, yang pertama ini tentunya juga diawali dengan start atau memulai. Baru ke halaman admin melakukan login. Nah, login sukses. Jika tidak sukses, kembali lagi ke admin melakukan login. Nah, jika loginnya sukses, jika berhasil, maka ke halaman homepage admin. Baru ke admin menuju halaman peminjaman. Selanjutnya ke halaman admin, klik tombol return dari peminjaman yang ingin mengembalikan. Baru kita input judul bukunya, lalu ke halaman admin klik save dan tersimpan ke database di sini. Nah, jika sudah, baru selesai. Oke, selanjutnya ada proses penginputan buku. Nah, di sini tentunya juga diawali dengan start atau memulai. Baru ke halaman admin melakukan login. Nah, loginnya sukses. Jika tidak, maka kembali lagi ke admin melakukan login. Nah, jika loginnya sukses, maka ke halaman homepage admin. Nah, lalu di sini ada publishernya ada di dalam sistem. Jika tidak, maka lagi admin ke halaman menuju publisher. Baru di sini ada input nama, input alamat. Lalu ke halaman klik save dan tersimpan di database di sini. Nah, baru di sini ke author di dalam sistemnya. Nah, jika di publisher ada di dalam sistem, jika ada, baru ke di author yang di dalam sistem. Nah, jika author tidak di dalam sistem, maka admin menuju ke halaman authornya. Baru di sini ada input nama, input alamat. Baru diklik save dan tersimpan di database ini. Lalu ke kategori yang ada di dalam sistem. Nah, di sini jika autornya ada di dalam sistem, baru ke di sini kategori ada di dalam sistem. Nah, jika kategori tidak ada di dalam sistem, ke halaman ini, admin menuju halaman kategori. Baru di sini input nama, lalu ke halaman klik save dan tersimpan di database. Lalu di sini langsung ke halaman di sini langsung ke halaman admin menuju halaman buku. Nah, jika kategori ada di dalam sistem, maka langsung ke admin menuju halaman buku. Nah, di sini baru ada input judul buku, input author, input kategori, input publisher, input tahun publish, input jumlah buku, input lokasi buku. Baru ke halaman admin, klik save dan tersimpan di database. Baru selesai. Selanjutnya IRD akan dijelaskan oleh Fendrian. Saya akan menjelaskan mengenai IRD dari aplikasi Library Management System yang akan kami buat. Jadi dalam IRD kami ada 7 entitas, yaitu borrower, peminjam, kemudian borrow book, yaitu entitas yang menandakan bahwa ada peminjaman buku, kemudian ada entitas book, yaitu buku, ada entitas author, yaitu penulis, kemudian ada entitas publisher, entitas admin, dan entitas kategori yang menandakan kategori buku. Kemudian di borrower ada atribut borrower ID sebagai primary key, kemudian ada atribut name, address, dan contact. Kemudian di entitas borrow book ada borrow book ID sebagai primary key, kemudian ada book ID sebagai foreign key yang menghubungkan ke entitas book, kemudian borrower ID sebagai foreign key yang terhubung ke entitas borrower. Kemudian di entitas book ada book ID sebagai primary key, kemudian ada title yaitu judul, kemudian year publish yaitu tahun dipublish, kemudian jumlah bukunya ada berapa, kemudian lokasi bukunya di perpustakaannya di mana, kemudian ada author ID sebagai foreign key yang menghubungkan ke tabel author, kemudian publisher ID sebagai foreign key yang terhubung ke entitas publisher, dan kategori buku sebagai foreign key kategori ID yang terhubung ke entitas kategori. Kemudian pada author ada atribut author ID, kemudian ada nama dan alamat. Kemudian pada publisher ada atribut publisher ID sebagai primary key, atribut nama dan alamat. Kemudian di entitas admin ada admin ID sebagai primary key, kemudian ada username dan atribut password. Di entitas kategori ada kategori ID sebagai primary key dan atribut name atau nama. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai relationship-nya. Setiap borrower bisa meminjam 0 atau banyak buku, tetapi di setiap peminjaman dimiliki hanya satu dan satu borrower. Kemudian setiap buku dapat dipinjam oleh 0 atau banyak peminjam, dan dalam setiap peminjaman hanya dimiliki oleh satu dan hanya satu buku. Kemudian buku dapat ditulis oleh satu atau banyak penulis, dan setiap penulis dapat menulis 0 atau banyak buku. Kemudian setiap buku dapat dipublish hanya oleh satu publisher, dan setiap publisher bisa mempublish 0 atau banyak buku. Kemudian setiap buku dapat memiliki satu atau banyak kategori, dan setiap kategori dapat dimiliki oleh 0 atau banyak buku. Sekian dari saya, terima kasih.